Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para netizen dan penonton dimanapun Anda berada. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah melakukan like, komen, serta share. Begitu juga bagi Anda melakukan subscribe serta follow di channel saya ini. Mudah-mudahan Anda pertama sehat-sehat dan baik-baik saja. Baiklah para netizen dan penonton dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang intervensi daripada pemerintah terhadap partai. Jadi masalah ini sebenarnya sudah cukup lama terjadi, ataupun sejak awal-awal dari pemerintah Indonesia sudah ada, maka intervensi pemerintah terhadap partai ini sebenarnya sudah ada gitu. Pada tahun 1960 salah satu partai yang diintervensi oleh presiden waktu itu yaitu Presiden Soekarno, yaitu Partai Masyumi. Jadi Partai Masyumi ini selalu berseberangan dengan kebijakan Bung Karno. Maka Bung Karno waktu itu mengambil kesimpulan untuk membubarkan Partai Masyumi ini pada tahun 1960. Jadi Partai Masyumi itu dibubarkan oleh Bung Karno pada tahun 1960. Setelah itu Bung Karno berganti dengan pemerintahan yang baru, yaitu pemerintahan Rezeki Orde Baru yang dikepalai oleh Soeharto. Partai itu pada tahun 1971 waktu pemilu yang kedua sebenarnya sebanyak 10 partai waktu itu. Lalu pada pemilu 1977 partai itu disederhanakan oleh pemerintahan Orde Baru sebanyak 3 partai. Jadi partai yang 10 tadi itu digabungkan menjadi 3 partai. Jadi alasan daripada pemerintah Orde Baru waktu itu untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Jadi partai yang 3 ini semuanya itu mengacu kepada pemerintah, arti kata dia ikut program pemerintah, tidak ada satupun yang menjadi oposisi atau menjadi penantang bagi pemerintah, sehingga kebijakan pemerintah itu berjalan dengan baik dan lancar aja. Dan ini bertahan selama 32 tahun. Tentu ini sebenarnya di satu sisi bagus juga karena gejolak di dalam masyarakat, di dalam negara itu tidak ada gitu. Tapi di satu sisi tidak bagus juga karena pemerintah itu menjadi otoriter. Jadi apa keinginan daripada penguasa itu akan terrealisasi gitu. Jadi tidak ada pihak yang melakukan check and balance-nya. Dan pemerintah ini akhirnya berakhir juga selama 32 tahun telah berkuasa. Maka pada tahun 1998 pemerintah Orde Baru tumbang, maka lahir pemerintahan yang boleh dikatakan reformasi. Dan di era reformasi itu Indonesia sebenarnya udah agak boleh dikatakan demokrasi karena semua orang boleh berpendapat, partai-partai boleh didirikan kembali, maka banyaklah lahir partai pada waktu itu. Tetapi namanya antara penguasa dan partai ini selalu juga terjadi ketidakcocokan. Setelah reformasi tersebut, yang menjadi presiden awalnya itu adalah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dan Gus Dur hanya 2 tahun lebih kurang, setelah itu digantikan oleh Mega. Tetapi Presiden Gus Dur dan Megawati ini presidennya masih dipilih oleh DPR. Lalu pada tahun 2004 Indonesia melakukan pemilihan presiden secara langsung. Yang terpilih pada waktu itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Jadi waktu zaman SBY ini atau Susilo Bambang Yudhoyono ini, maka waktu itu partai yang diintervensi itu adalah partai PKB, partai Gus Dur sendiri. Jadi Gus Dur waktu itu merasa kurang enak lah sama si SBY, tetapi karena SBY ini berkuasa, jadi Gus Dur pun tidak bisa juga melakukan perlawanan, sehingga partai PKB ya sesuai dengan arahan dari pemerintah pada waktu itulah yang menang pada akhirnya. Dan SBY ini pun telah berakhir selama 10 tahun yang memimpin di Indonesia, maka lahirlah pemerintahan Jokowi. Jadi di pemerintahan Jokowi ini nampaknya intervensi dari pihak pemerintah kepada partai pun masih berjalan. Yang baru-baru ini kita lihat adalah Partai Golkar. Partai Golkar ini adalah salah satu partai yang sangat tua gitu, partai yang berpengalaman di dunia politik Indonesia. Tetapi karena ketua partainya itu terlibat masalah kasus dana minyak goreng pada tahun 2022 kemarin, dan sudah sempat juga diperiksa oleh Kejaksaan pada 4 Juli 2023 selama 12 jam, maka Erlangga Hartarto pun tidak bisa bertahan sebagai ketua Golkar. Jadi intervensi daripada pemerintah kembali muncul, dan sehingga Erlangga Hartarto mundurkan diri.
Memang ini masih spekulasi apakah iya apakah enggak, kita enggak tahu juga. Tapi berita atau informasi yang beredar ya, seperti itu gitu. Jadi kalau kita lihat dari Indonesia ini, dari presiden yang pertama sampai presiden yang sekarang ini, bahwa pemerintah atau presiden atau penguasa pada waktu zaman itu selalu mengintervensi dari partai gitu. Jadi ini tentu suatu hal yang tidak baik untuk demokrasi. Karena apa? Tentu independen daripada partai pun ya, tidak berjalan dengan baik. Karena kita ketahui bahwa partai ini adalah yang menjadi barometer demokrasi, karena dari partai inilah lahir pemimpin-pemimpin yang berkualitas, maka lahirlah pemimpin yang bisa untuk menjalankan amanat konstitusi dan amanat rakyat. Tapi kalau partai kita masih diintervensi oleh pemerintah, maka demokrasi kita masih kurang baik, kurang bagus lah, kurang normal, karena eh, belum lahirnya betul-betul demokrasi di negara kita ini. Jadi ini mudah-mudahan ke depan presiden yang baru nanti yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 ini, kita tidak tahu apakah dia masih intervensi partai ataukah tidak ada intervensi lainnya. Jadi mudah-mudahan ke depan partai-partai di Indonesia ini bisa betul-betul independen. Jadi kalau Anda punya saran atau kritikan, boleh nanti Anda berbicara di kolom komentar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.